Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Dalam rangka Indonesia di Surabaya. Halo semuanya, sebelum kami menjelaskan pertempuran di Surabaya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ana Mardiani. Saya Naila Zahra. Saya Muhammad Ilham. Kami dari kelompok 2, kelas 12-1 dari MA Ma'arif Kadu Gede tahun ajaran 2024-2025. Pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, saat itu situasi negara belum stabil, hingga pada pertengahan September, tentara Inggris mendarat di Jakarta, dan sampai di Surabaya pada 25 September tahun 1945. Tentara Inggris yang bergabung pada AFRI datang bersama tentara NDCA. Kedatangan mereka untuk memulangkan tentara Jepang ke negaranya, sekaligus mengembalikan status Indonesia sebagai negara jajahan kepada pemerintah Belanda. Keinginan Belanda yang ingin merebut kemerdekaan NKRI langsung memicu kemarahan warga Surabaya terhadap Belanda, sehingga menimbulkan berbagai pertempuran selama 3 hari sepanjang Oktober tahun 1945. Karena berbagai pertempuran yang terjadi, membuat Jenderal D.C. Hawthorne kewalahan dan kemudian meminta bantuan dari Soekarno untuk mencari solusi dan meredakan situasi. Akhirnya tanggal 29 Oktober, di Gedung Internatio siang hari Soekarno, Hatta, dengan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin melakukan perundingan. Tanggal 30 Oktober tahun 1945 pihak Inggris dan Indonesia sepakat untuk menghentikan pertempuran. Tapi tiba-tiba di hari yang sama di jam 5 sore terjadi lagi pertempuran di Gedung Ban Internatio. Dalam pertempuran itu mengakibatkan Jenderal Malabi terbunuh. Terbunuhnya Brigjen Malabi memantik kemarahan tentara Inggris, dan karena peristiwa itu, pada tanggal 9 November tahun 1945 Inggris mengeluarkan ultimatum yang mendesak semua pemimpin dan rakyat untuk menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan sambil menyerahkan diri. Ultimatum itu tak membuat tentara maupun rakyat Surabaya takut, semangat mereka justru berkobar dan siap berperan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sutomo atau yang lebih dikenal Bung Tomo pun membakar semangat para pejuang untuk pantang menyerah melawan penjajah melalui orasi dan semboyannya, merdeka atau mati. Lantaran ultimatum yang dikeluarkan oleh tentara sekutu ditolak oleh pihak Indonesia, sehingga pasukan Inggris mulai melancarkan serangan pada tanggal 10 November di pagi hari. Dalam pertempuran 10 November yang tidak seimbang ini pihak Indonesia, terdapat kurang lebih 20.000 tentara dan 100.000 sukarelawan yang terdiri dari pejuang non-tentara dengan peralatan seadanya. Sementara di pihak Inggris, terdapat kurang lebih 30.000 tentara yang juga dibantu dengan berbagai peralatan perang mereka yaitu kapal perang, dan pesawat tempur. Pertempuran ini memakan banyak korban jiwa terhadap kedua belah pihak, yang mana dari pihak Indonesia kehilangan kurang lebih 20.000 korban jiwa. Sementara dari pihak Inggris kehilangan kurang lebih 1.500 korban jiwa. Pertempuran sengit di Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu di mana menimbulkan berbagai kerugian besar bagi masyarakat di kota Surabaya dan juga Indonesia. Presiden Soekarno yang menjabat Presiden Negara Indonesia saat itu menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November masyarakat Indonesia akan memperingati hari tersebut sebagai Hari Pahlawan. Oleh sebab marilah kita terus mengingat dan mengenang para pahlawan bangsa ini yang merelakan segalanya demi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.